Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkirianto Haryono dan juga teman saya Teira Hoirunisa. Kami dari Prodi Pendidikaners tingkat 3C dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan populasi penyakit infeksi dengan dosen pengampu Nurse Muhammad Arif Ardiansah, Eskepman. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Oke, baik, langsung saja ke skenario kasus. Di sini kami dikasih skenario kasus sebuah desa lingga dengan luas daerah 3000 meter yang padat penduduk dengan jumlah penduduk 529 jiwa dalam 69 kakak. Di antaranya bayi atau balita usia 0 sampai 5 tahun 19 jiwa, anak-anak 60 jiwa, remaja 69 jiwa, dewasa 343 jiwa, dan lansia 38 jiwa. Pekerjaan masyarakat keseluruhan tersebut yaitu PNS atau ABRI 9 jiwa, wira swasta 17 jiwa, pegawai swasta 28 jiwa, buruh 162 jiwa, pensiun 2 jiwa. Distribusi penduduk berdasarkan pendidik terdiri dari belum sekolah yaitu bayi sampai balita 0 sampai 5 tahun sebanyak 12%, anak tidak sekolah sebanyak 20%, TK sebanyak 15%, SD terdiri dari anak usia sekolah dan masyarakat yang hanya lulusan SD 20%, SMP terdiri dari anak remaja dan masyarakat yang lulusan SMP 25%, dan SMA terdiri dari anak remaja dan lulusan SMA 13%. Di Desa Lingga hanya terdapat praktik bidan dan puskesmas. Tidak terdapat kantor polisi, namun terdapat satu pos kamling. Di Desa Lingga ini jarang ada kegiatan kerja bakti. Dari hasil wawancara, ternyata warga atau masyarakat belum pernah mendapatkan informasi tentang penyakit infeksi baik dari tenaga kesehatan maupun melalui leaflet. Pada daerah tersebut, belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit infeksi karena kader kurang berperan aktif. Dari hasil rekapitulasi data, sampai dengan bulan Desember di Puskesmas Desa Lingga, 77 orang yang berkunjung atau periksa. Dari jumlah tersebut ada satu penyakit dengan distribusi terbesar yaitu DBD atau demam berdarah 21 orang atau 47,7%. Baik, lanjut ke pengkajian. Lokasi pengkajian Desa Lingga merupakan satu di antara desa yang berada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Luas wilayah daratan Desa Lingga kurang lebih 3000 meter persegi. Tanggal pengkajian 11 Februari 2024, kelompok 9. Oke. Pengkajian Windshield Survey. Tipe perkampungan atau pedesaan, lingkungan tempat tinggal, umur area perumahan, karakteristik sosial kultural, lingkungan, tampak umum, bahaya lingkungan, stresor lingkungan, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, sumber pelayanan kesehatan pertama. Oke. Dari hasil temuan, tipe rumah yang ada di Desa Lingga ini sudah permanen. Daerah tersebut rata-rata keadaan rumahnya baik, permanen, di tembok dan di lantai dengan semen. 97,8% memiliki rumah sendiri dan kondisi lingkungan bersih. Jarak antara rumah warga satu dan lainnya 2,5 meter, lokasi berdekatan dengan sawah. Bangunan di Desa Lingga ini sudah lama tetapi terpelihara dengan baik. Tidak terdapat bangunan baru dan tidak ada bangunan yang rusak ataupun terbengkalai. Karakteristik sosiokultural, penduduk terdiri dari balita sampai usia lansia. Mayoritas penduduk di sana berusia parubaya dan mayoritas warga berasal dari suku Dayak. Warga terlihat sibuk bekerja, tidak terlihat adanya tanda kurang punya harapan. Tampak wilayah umum wilayah ini terdapat halaman dan pekarangan yang terlihat bersih, jalanan berlubang sehingga terdapat genangan air. Tampak adanya polusi udara akibat banyaknya kendaraan yang melintas di kelurahan tersebut. Juga terlihat saluran pembuangan sampah tidak terjaga dan air limbah melebar kemana-mana. Wilayah ini terlihat adanya keramaian namun tidak ada tanda-tandanya yang menyebabkan banyak angka kriminal dan tidak terlihat adanya tanda-tanda kemiskinan. Warga nampak memiliki ekonomi menengah ke atas.
Tidak terdapat rumah sakit ataupun klinik, namun terdapat praktik bidan dan puskesmas setempat. Selanjutnya, pengkajian inti komunitas. Riwayat wilayah, berapa usia penduduk yang paling tua di wilayah tersebut, demografinya, usia dan jenis kelamin atau kelompok atau komunitas yang dibina, ras atau etnik, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat penghasilan masyarakat. Statistik vital, angka prevalensi masalah kesehatan di komunitas, angka kesakitan dan angka kematian dalam 2 tahun terakhir, nilai dan kepercayaan agama, bangunan tempat ibadah, kepercayaan masyarakat tentang lingkungan dan kesehatan. Oke. Hasil temuannya. Dari hasil rekapitulasi data sampai dengan bulan Desember di Puskesmas Desa Lingga, 77 orang yang berkunjung atau diperiksa. Dari jumlah tersebut ada satu penyakit dengan distribusi terbesar, yaitu DBD, 21 orang atau 47,7%. Usia penduduk yang paling tua di wilayah tersebut adalah 90 tahun. 65% penduduk adalah orang dewasa dan 7% adalah lansia. Di Desa Lingga, 49% penduduknya berjenis kelamin laki-laki dan 51% berjenis kelamin perempuan. Penduduk di Desa Lingga dihuni oleh sebagian besar suku Dayak dan distribusi penduduknya berdasarkan pendidik terdiri dari belum sekolah yaitu bayi sampai balita usia 0-5 tahun sebanyak 12%, anak tidak sekolah sebanyak 20%, TK sebanyak 15%, SD terdiri dari usia sekolah dan masyarakat yang hanya lulusan SD 20%, SMP terdiri dari anak remaja dan masyarakat yang lulusan SMP 25%, dan SMA terdiri dari anak remaja dan lulusan SMA 13%. 74% pekerjaan warga di Desa Lingga adalah buruh tani, sedangkan sisanya menjadi pegawai swasta, wira swasta, dan PNS atau ABRI. Rata-rata pendapatan setiap kakak dalam satu bulannya yaitu 500.000 sampai 2 juta rupiah. Masalah kesehatan yang paling banyak terjadi di Desa Lingga adalah DBD. Adapun dalam 2 tahun terakhir di Desa Lingga terjadi kasus demam berdarah, namun sejauh ini tidak sampai menyebabkan kematian. Oke, lanjut. Mayoritas warga berasal dari suku Dayak, beragama Islam dan Kristen. Ada beberapa orang pendatang yang berasal dari suku dan agama lain seperti Hindu, Buddha, Katolik, dan Protestan. Terdapat satu masjid, jami, dan satu gereja di desa ini. Masyarakat jika sakit, selain berobat ke rumah sakit, juga berobat ke dokter praktik ataupun klinik kesehatan. Terkadang mereka juga membeli obat di toko obat. Oke, selanjutnya pengkajian 8 subsistem komunitas. Pengkajian subsistem 1, lingkungan. Yang pertama ada inspeksi. Peta RW rawan masalah kesehatan di RW yang dikelola, adanya pasar, tempat rekreasi, tanda vital, kondisi lingkungan dan rumah, juga sistem review, dukungan sosial dari keluarga, kelompok maupun masyarakat sekitarnya, observasi sistem sosial seperti perumahan, tempat ibadah, tempat bisnis, dan lain-lain. Oke, temuan yang kami temukan dari hasil rekapitulasi data sampai dengan bulan Desember di Puskesmas Desa Lingga, 77 orang yang berkunjung atau diperiksa. Dari jumlah tersebut ada satu penyakit dengan distribusi terbesar yaitu DBD, 21 orang atau 47,7%, dan terdapat satu pasar di dalam desa ini. Tidak ada tempat rekreasi di desa ini, namun masyarakat di Desa Lingga paling banyak memanfaatkan pekarangan rumah menjadi kebun untuk menanam berbagai tumbuh-tumbuhan. Kondisi lingkungan bersih, jarak antara rumah warga satu dan lainnya 2,5 meter persegi. Lokasi berdekatan dengan sawah, sumber air menggunakan pam, sumur, dan air mineral steril. Tetapi saluran pembuangan sampah tidak terjaga dan pembuangan air limbah meluber kemana-mana. Di desa ini juga tidak terdapat kantor polisi, namun terdapat satu pos kamling di Desa Lingga ini. Jarang ada kegiatan kerja bakti, terdapat kegiatan pengajian rutin dan PKK yang diadakan setiap 2 kali per bulan, dan kegiatan gereja. Oke. Pengkajian subsistem kedua yaitu pelayanan kesehatan dan sosial. Jenis pelayanan yang diberikan, fasilitas di ekstra dan intra community, harga, waktu pelayanan, siapa pemberi pelayanan atau tenaga kesehatan, karakteristik pengguna pelayanan, keadekuatan, aksesibilitas, dan penerimaan fasilitas oleh pengguna pelayanan, kegiatan posyandu. Oke. Temuan yang kami dapatkan,
Pelayanan yang diakses oleh warga Desa Lingga adalah praktik bidan dan puskesmas. Waktu pelayanan puskesmas pukul 7 pagi sampai 12 siang. Jika sakit, rata-rata penduduk datang langsung ke puskesmas. Harga untuk memperoleh pelayanan kesehatan relatif murah atau terjangkau untuk warga. Aksesibilitas dan penerima fasilitas kesehatan tidak adekuat. Pemberi pelayanan kesehatan adalah praktik bidan dan puskesmas pembantu. Pengguna layanan kesehatan yang paling banyak adalah balita dan lansia. Kegiatan posyandu diadakan setiap 1 bulan sekali oleh swadaya masyarakat. Pengkajian subsistem 3, ekonomi. Status pekerjaan penduduk, bekerja, tidak bekerja, pensiun, rata-rata pendapatan keluarga per bulan, kemampuan keluarga menyediakan makanan bergizi, tabungan kesehatan. Oke, temuan yang kami dapatkan, pekerjaan penduduk 74,3% buruh, tani, dan pabrik. Sisanya PNS atau ABRI, pegawai swasta, dan wira swasta. Rata-rata penghasilan 500 sampai 3 juta per bulan. Masyarakat di Kelurahan di Bilalang 2 belum mampu menyediakan makanan yang bergizi baik dari segi pengetahuan dan maupun keuangan. Ada kegiatan masyarakat yang mempunyai tabungan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan BPJS. Pengkajian subsistem 4, keamanan dan transportasi. Keamanan, pelayanan polisi, sanitasi, kualitas udara. Transportasi, jenis transportasi yang digunakan oleh masyarakat, pelayanan transportasi, dan kondisi jalan. Oke, berdasarkan temuan yang kami temukan, tidak terdapat kantor polisi di desa ini, namun ada 1 pos kamling, sumber air menggunakan pam, sumur dan air mineral steril, tetapi saluran pembuangan sampah tidak terjaga dan pembuangan air limbah meluber kemana-mana. Sebagian warga membersihkan jambannya tiap seminggu sekali. Tampak adanya polusi udara akibat banyaknya kendaraan yang melintas di kelurahan tersebut. Transportasi yang digunakan oleh warga adalah becak, sepeda motor, mobil, dan angkutan umum. Terdapat mobil angkutan umum dan bus. Kondisi jalan raya bagus, namun jalan ke Desa Lingga sedikit mengalami kerusakan. Selanjutnya ada pengkajian subsistem 5, politik dan pemerintahan. Kebijakan pemerintah setempat dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat, kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Temuan yang kami temui, pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit infeksi karena kader kurang berperan aktif. Selanjutnya ada pengkajian subsistem 6, komunikasi, media komunikasi yang dimiliki oleh keluarga, alat komunikasi. Temuan yang kami temukan, media komunikasi yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi pengetahuan tentang kesehatan melalui televisi dan radio, dan melalui papan pengumuman yang ada di desa. Media komunikasi di masyarakat yaitu dengan arisan, PKK, dan pengajian. Tidak ada konsultasi oleh tenaga medis dan dengan masyarakat. Selanjutnya ada subsistem 7, pendidikan. Persentase keluarga yang buta huruf, fasilitas pendidikan atau informasi yang ada di masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga. Temuan yang kami temukan, ada 2% warga yang buta huruf. Warga yang buta huruf kebanyakan adalah kalangan lansia. Terdapat TK, SD, dan SMP di Kelurahan Bilalang 2. Tidak terdapat perpustakaan, namun terdapat papan informasi di Desa Lingga. Mayoritas warga berpendidikan sampai SMA. Selanjutnya ada pengkajian subsistem 8, rekreasi. Kebiasaan rekreasi, sarana rekreasi, jenis rekreasi yang ada di keluarga maupun masyarakat. Temuan yang kami temui, di desa ini tidak terdapat taman bermain atau tempat rekreasi, namun warga setempat biasanya memanfaatkan pekarangan rumah menjadi kebun untuk menanam berbagai tumbuh-tumbuhan. Tidak terdapat sarana rekreasi. Oke, selanjutnya ada pengkajian persepsi. Pengkajian persepsi. Persepsi komunitas. Tanyakan ke beberapa orang dengan berbagai usia yang berbeda, misal remaja, lansia, pekerja, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai komunitas? Kekuatan yang dimiliki komunitas, adakah masalah yang dimiliki komunitas? Persepsi perawat, pertanyaan umum mengenai kondisi kesehatan di komunitas, kekuatan komunitas.
apa masalah dan potensial masalah di komunitas yang dapat diidentifikasi oleh pelawat. Oke, temuan yang kami temui, lingkungan di Desa Lingga ini termasuk wilayah yang kurang bersih di setiap halaman warganya. Namun ketika hujan menyebabkan kelembaban di sekitar lingkungan warga. Ditambah lagi dengan adanya genangan air dan limbah yang kemana-mana, sehingga menyebabkan timbulnya penyakit DBD. Pola hidup masyarakat di lingkungan Desa Lingga ini dinilai kurang baik. Masyarakat yang menderita DBD tidak mengontrol kesehatannya ke puskesmas, dan bahkan mereka tidak rutin mengambil obat DBD ke puskesmas, sehingga sebagian warga banyak yang mengalami putus obat akibat pengobatan yang tidak tuntas, atau juga karena bosan atau lupa tidak minum obat DBD karena kesibukannya kerja. Masyarakat di Desa Lingga juga kurang memperhatikan kebersihan sehingga terjadinya penyebaran penyakit infeksi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini ada format analisa data dan diagnosis. Untuk yang pertama yaitu studi dokumen. Berdasarkan hasil dokumen terdapat terdapat masyarakat yang mengalami DBD sekitar 21 orang atau 47,7%. Untuk studi angketnya, warga yang memiliki pengetahuan tentang DBD sebanyak 23% dan warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang DBD sebanyak 57%. Nah, untuk hasil observasi pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit infeksi karena kader kurang berperan aktif. Untuk hasil wawancara, dari hasil wawancara dengan warga bahwa mayoritas masyarakat tidak tahu tentang perawatan DBD, sehingga terkadang mereka meludah atau berdahak di sembarangan tempat, di got atau di jalan umum, dan genangan air dibiarkan menggenang. Nah, untuk masalahnya yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Yang kedua yaitu untuk studi dokumennya, fasilitas pelayanan yang ada di Desa Lingga hanya terdapat praktek bidan dan puskesmas saja. Pendidikan warga yang lulusan SD sebanyak 180 orang dan warga yang tidak bersekolah ada 24 orang. Nah, untuk studi angketnya, warga yang memiliki pengetahuan tentang DBD sebanyak 23% dan warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan DBD sebanyak 57%. Hasil observasi, pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit infeksi karena kader kurang berperan aktif. Nah, untuk hasil wawancaranya, dari hasil wawancara ternyata warga masyarakat belum pernah mendapatkan informasi tentang penyakit DBD, baik di tenaga kesehatan maupun leaflet. Di desa ini juga belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit DBD. Nah, untuk masalahnya yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Untuk selanjutnya ada scoring prioritas diagnosis keperawatan komunitas. Nah, untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama perilaku kesehatan cenderung beresiko. Untuk poin A itu mendapatkan skor 3, B5, C4, D5, E5, F2, G2, H4, I5, J5, K2, L5. Untuk totalnya yaitu 50 dan prioritasnya yaitu 1. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 2 ada defisiensi kesehatan komunitas. Untuk skor yang A ada 2, B4, C3, D4, E5, F5, G3, H2, I4, J5, K2, L4 dan untuk totalnya yaitu 44. Untuk prioritasnya yaitu 2. Nah, untuk keterangan pembuatannya, yang pertama sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Yang A itu sesuai dengan peran perawat komunitas, B risiko terjadi, C risiko keparahan, D potensial untuk penkes, E minat masyarakat, F kemungkinan diatasi, G sesuai dengan program pemerintah, H tempat, I waktu, J dana, K fasilitas kesehatan, dan L sumber daya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kami mengambil diagnosa keperawatannya. Yang pertama yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko, yang kedua yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Adapun untuk perencanaannya, studi dokumen berdasarkan hasil dokumentasi terdapat 47% warga terkena DBD. Untuk studi angketnya, warga yang memiliki pengetahuan tentang DBD sebanyak 23% dan warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan DBD sebanyak 57%.
Adapun hasil observasinya, pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit infeksi karena kader kurang berperan aktif. Untuk hasil wawancaranya, dari hasil wawancara dengan warga bahwa mayoritas masyarakat tidak tahu tentang perawatan DBD, sehingga terkadang mereka meludah atau berdak di sembarangan tempat, di got atau di jalan umum, dan genangan air juga dibiarkan mengenang. Nah, selanjutnya yaitu diagnosa perawatannya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Untuk NOK hasil prevensi primer. 1. Persepsi bahwa perilaku sehat berhubungan dengan kesehatan seseorang. Yang kedua, persepsi bahwa kesehatan merupakan prioritas dalam pilihan gaya. Terus selanjutnya prevensi sekunder. Yang pertama, menyadari kemampuan merubah perilaku. Dan untuk prevensi tersier, tim kesehatan yang membantu masyarakat dalam merubah pola hidup. Untuk selanjutnya, NIK atau intervensi. Prevensi primer. 1. Pendidikan kesehatan tentang pencegahan DBD serta pola hidup bersih. Yang kedua, pengajaran kepada kader untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selanjutnya, prevensi sekunder. Yang pertama, mengubah perilaku pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Untuk selanjutnya, prevensi tersier. Keluarga yang mendukung perubahan perilaku kesehatan menjadi lebih baik. Nah, untuk selanjutnya ada studi dokumen. Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut hanya terdapat satu buah puskesmas dan praktik bidan, tidak terdapat rumah sakit ataupun klinik. Terdapat 2% warga yang buta huruf. Warga yang buta huruf kebanyakan adalah kalangan lansia. Terdapat TK, SD, dan SMP di Kelurahan Bilalang 2, tidak terdapat perpustakaan. Namun, terdapat papan informasi di Desa Lingga. Mayoritas warga berpendidikan sampai SMA. Adapun studi angketnya, warga yang memiliki pengetahuan DBD sebanyak 23%, warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan DBD sebanyak 57%. Hasil observasinya, berdasarkan hasil observasi, penerangan rumah oleh matahari yang kurang sebanyak 15% dan 32% kurang pencahayaan, sehingga ruangan di dalam rumah tampak gelap. 60% rumah memiliki ventilasi, namun tidak pernah membuka jendela, dan 40% tidak memiliki ventilasi. Selanjutnya, untuk diagnosanya yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Dan untuk NIK atau hasil, prevensi premier. 1. Kompetensi masyarakat. 2. Derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya prevensi sekunder. 1. Tingkat kesehatan masyarakat. 2. Kontrol terhadap kelompok. 3. Efektivitas program masyarakat. Selanjutnya prevensi tersier. 1. Perilaku pemeriksaan kesehatan pribadi. Untuk selanjutnya yaitu NOK atau intervensi. Prevensi primer, yang pertama pengembangan program, yang kedua monitoring kebijakan kesehatan. Untuk selanjutnya prevensi sekunder, yang pertama screening kesehatan, yang kedua surveillance komunitas, yang ketiga tindak lanjut melalui telepon. Selanjutnya prevensi tersier, yang pertama konsultasi melalui rujukan. Adapun hasil wawancara, dari hasil wawancara, ternyata warga atau masyarakat belum pernah mendapatkan informasi tentang penyakit infeksi baik dari tenaga kesehatan maupun melalui leaflet. Pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit infeksi karena kader kurang berperan aktif. Untuk selanjutnya, plan of action. Diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko. Untuk kegiatan, yang pertama pendidikan kesehatan tentang penyakit infeksi. Ada pengertian, penyebab, cara penularan, tanda gejala, dan pencegahan. Yang kedua, pola hidup sehat. Untuk tujuan umumnya, setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan pada masyarakat di Kelurahan Lingga, diharapkan kejadian angka penyakit menular menurun. Tujuan khususnya, setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan, diharapkan masyarakat Kelurahan Lingga mampu menjelaskan pengertian, penyebab, tanda gejala, dan tanda penularan, dan pencegahan penyakit infeksi masyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak hanya mampu menjelaskan, tetapi masyarakat juga memahami apa yang sudah disampaikan. Nah, untuk sasarannya, masyarakat Kelurahan Lingga. Untuk waktunya 13 Februari 2024, untuk waktu jam 8 sampai jam 12 siang. Tempatnya di Balai Desa, alokasi dananya kas Kelurahan Lingga, dana mahasiswa. Untuk penanggung jawabnya mahasiswa dan Bapak Kepala Desa atau Kelurahan Lingga. Untuk selanjutnya, defisiensi kesehatan komunitas.
kegiatannya yang pertama melakukan program kesehatan berupa monitoring kebijakan kesehatan, dan yang kedua melakukan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut meningkat. Untuk tujuan umumnya, setelah dilakukan program kesehatan berupa monitoring kebijakan kesehatan mengenai penyakit infeksi, diharapkan kader Kelurahan Lingga sering melakukan penyuluhan tentang kesehatan masyarakatnya dan peningkatan pelayanan kesehatannya membaik. Untuk tujuan khususnya, setelah dilakukan tindakan program kesehatan berupa monitoring kebijakan kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut meningkat. Nah, diharapkan satu, pengetahuan masyarakat tentang penyakit infeksi meningkat 80%. Yang kedua, masyarakat mengetahui tentang penyakit infeksi, penyebab, cara pencegahan, dan penularan. Yang ketiga, adanya penyuluhan dari tenaga kesehatan tentang penyakit infeksi. Dan yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut meningkat. Nah, untuk selanjutnya ada untuk sasarannya kader dan masyarakat Kelurahan Lingga untuk waktunya 13 Februari 2024 jam 8 sampai jam 12 siang. Tempatnya di Balai Desa, dan untuk dananya kas Kelurahan Lingga dan dana mahasiswa. Untuk penanggung jawabnya kader Kelurahan Bilalang 2 dan didampingi oleh mahasiswa. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu di sini ada implementasi keperawatan. Nah, untuk hari dan tanggalnya, yang pertama yaitu Minggu 13 Februari 2024, diagnosa keperawatannya, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Implementasinya yaitu pendidikan kesehatan tentang penyakit infeksi, pengertian penyebab, cara penularan, tanda gejala, dan pencegahan. Untuk yang kedua yaitu pola hidup sehat. Adapun evaluasinya, yang pertama, masyarakat mengatakan sudah paham tentang pengertian penyebab, cara penularan, tanda gejala, dan pencegahan penyakit infeksi. Selanjutnya, masyarakat terlihat berpartisipasi mengikuti penyuluhan tentang penyakit infeksi. Masyarakat juga dapat mengetahui tentang pengertian penyebab, cara penularan, dan tanda gejala, serta pencegahan penyakit infeksi. Perilaku kesehatan cenderung beresiko teratasi sebagian, dan lanjutkan intervensi perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, untuk diagnosa yang kedua, waktunya Minggu 13 Februari 2024, diagnosanya defisiensi kesehatan komunitas. Untuk implementasinya, yang pertama melakukan program kesehatan berupa monitoring kebijakan kesehatan. Yang kedua, melakukan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut meningkat. Dan untuk S-nya, masyarakat mengatakan adanya program penyuluhan kesehatan. Masyarakat juga mengatakan adanya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Lingga. Dan untuk O-nya, tampak adanya penyuluhan kesehatan di masyarakat. Dan juga tampak adanya peningkatan kesehatan di Desa Lingga ini. Untuk A-nya, defisiensi kesehatan komunitas teratasi sebagian, dan untuk P-nya, lanjutkan intervensi defisiensi. Nah, yang selanjutnya di sini yang poin ke-8 ada terapi modalitas untuk penyakit infeksi, yaitu pada pasien DBD. Pemberian jus kurma efektif dalam meningkatkan trombosit darah pada pasien DBD. Pemberian jus kurma juga merupakan salah satu tambah diet alternatif dalam meningkatkan kadar trombosit pada pasien DBD. Untuk peran dan fungsi perawat. Peran perawat komunitas sebagai penyuluh atau edukator dalam memberikan informasi mengenai kesehatan, terutama mengenai penyakit infeksi. Sebagai konselor, masyarakat bisa berkonsultasi kepada perawat, dan sebaliknya, perawat akan memberikan konsultasi mengenai masalah kesehatan yang sedang dihadapi, terutama penyakit infeksi. Dan yang ketiga, sebagai fasilitator, kami bisa membantu memfasilitasi kebutuhan kesehatan yang masyarakat perlukan. Adapun fungsi perawat komunitas, fungsi independen, melakukan asuhan keperawatan keluarga dan komunitas. Untuk fungsi dependennya, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis mengenai kasus infeksi ini. Untuk selanjutnya, fungsi interdependen, kerjasama dengan sejawat untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai penyakit infeksi. Untuk yang ke-10, poin 10, di sini ada kode etik keperawatan yang sesuai dengan kasus. Benevolence atau berbuat baik. Sebagai perawat, kita harus bermanfaat bagi sekitar dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan mengenai penyakit infeksi.
Untuk selanjutnya ada veracity, mengatakan kejujuran. Sebagai perawat, kita harus mengatakannya sejujurnya terhadap apa yang sebenarnya sedang mereka alami dan jangan mengada-ngada. Kemudian justice atau keadilan. Sebagai perawat, kita harus bersikap adil terhadap semua masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan derajat ekonomi. Yang terakhir ada non-malevolence, atau mencegah kerusakan atau bahaya. Sebagai perawat, kita melakukan tindakan sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan yang tidak menimbulkan bahaya secara fisik dan psikologis masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok 9 sudah selesai. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.